Dalam wadah siapkan 8 butir telur ukuran sedang, 230 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu. Sebelumnya tepung sudah saya ayak agar tidak ada yang menggumpal. 1 saset susu bubuk opsional, 1 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh baking powder, 2 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu sampai adonannya tercampur rata. Setelah dirasa adonan tercampur rata, naikkan kecepatan mixer ke sedang kemudian ke yang paling tinggi. Mixer adonan selama kurang lebih 12 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Hasil adonannya lebih mengembang, putih, kental, dan mulus. 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam margarinnya. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampur margarin ke dalam adonan. Karena jika tidak tercampur rata dengan adonan, dipastikan bolunya akan gagal. Margarin dalam keadaan hangat kuku ya, jangan panas saat dimasukkan karena bisa menyebabkan bolunya padat. Aduk balik adonannya sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan. Hasil terakhir adonannya konsistensinya seperti ini ya. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 25 cm, tinggi 9 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari minyak goreng, margarin, tepung terigu dicampur rata. Takarannya 1:1. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Adonan di awal saya panggang pakai api atas bawah selama kurang lebih 25 menit dengan suhu 175. Setelah dipanggang selama kurang lebih 25 menit, saya pindah nanti apinya ke api bawah. Saya panggang lagi selama 15 menit. Kemudian di akhir saya panggang lagi selama 15 menit memakai api atas bawah. Untuk pemanggangan tentunya disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya untuk waktunya. Ternyata memakai loyang 25 hasilnya itu adonannya luber. Jadi sebaiknya memakai loyang diameter 26 atau diameter 28. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Jika bagian atasnya kita tekan, maka bolunya akan kembali ke semula. Itu tandanya bolu sudah benar-benar matang. Hentakkan loyang 1 kali, kemudian goyang-goyang loyang perlahan-lahan. Ini untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya. Ini nanti hasil bolunya berkulit ya, jadi warnanya sama dengan seperti yang di atas. Hasilnya juga mulus. Jika ingin hasil luarnya itu tidak berkulit, maka pemanggangan hanya memakai api atas bawah
selama kurang lebih 50 menit dengan suhu 170. Jadi tidak dipindah-pindah untuk apinya. Alhamdulillah hasilnya warnanya sama juga mulus dan juga jumbo. Box yang saya pakai ini ukuran 26. Disimpan dalam wadah kedap udara, bolu ini bisa bertahan selama kurang lebih 6 hari. Bolu panggang ini cocok banget untuk ide jualan dan juga ide hantaran. Alhamdulillah ya, hasilnya selain montok, mulus dan juga sudah terlihat lembut saat dipotong. Pori-pori bolunya sudah terlihat halus, itu tandanya hasilnya super lembut. Bikinnya benar-benar praktis, jadi ini tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar tidak seret dan super lembut.